Karena jati diri yang sejati dalam diri kita sama dengan Tuhan yang tercipta dari keajaiban, kekosongan melalui yang namanya tirta. Maka tir artinya asal usul, ta itu kosong, dan amerta artinya tan keno bisa pat, tan keno pati, tan bisa keno pati, artinya abadi, kekal. Kalau kita kaitkan dengan penjelasannya Mas Tinus barusan tentang masalah nol, ketiadaan, itu saya ingin minta penjelasan lebih lanjut. Kira-kira ketiadaan yang bagaimana? Karena kan bisa jadi ketiadaan itu bisa diartikan sebagai ketiadaan hampa, ada memang ketiadaan yang bermakna. Itu suatu hal yang sangat-sangat berbeda. Kepasrahan diri, Pak. Ya tetap bisa kembalikan. Ketika kehendak kita taruh di atas kehendak Tuhan. Iya. Maka dia akan menciptakan yang namanya kepasrahan. Nah, artinya kepasrahan itu bukan kok diculnya, enggak. Artinya kepasrahan itu segala sepenuhnya kehidupan kita taruh di dalam yang namanya kehendak Sang Pencipta. Iya, bukan kehendak tubuh. Sebagai seorang yang awam itu kepasrahan itu kalau yang dimaksud seperti begitu kan bisa disalahartikan. Ya Allah gitu kan. Pikirannya iya, Allah nanti kebablasan. kan. Nah, nanti dia aku pasrah, dia nggak mau usaha, aku tidur aja, nggak mau kerja, mungkin begitu. Gimana ini Mas? Ya makanya arti dari sebuah kepasrahan itu tadi menempatkan kehendak diri di bawah dari kehendak yang namanya Tuhan itu. Jadi segala apapun kita serahkan pada genggaman Tuhan. Bukan berarti kita nggak mau berusaha, ya kan Pak? Tetapi kita berusaha menyatukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Ketika kita menemukan keinginan Tuhan itu, maka yang terwujud adalah keberuntungan. Kalau menurut Mas Tinus, pencapaian level mungkin makrifat atau mungkin apa ya, itu bisa dihasilkan dari upaya daripada manusianya tersebut, atau itu murni hak mutlak daripada Tuhan? Gimana Pak? Ulangi. Pencapaian level ya, makrifat mungkin ya, sudah mengenal kepada Sang Penguasa, kepada Tuhan, itu bisa dicapai dengan metode usaha atau ikhtiarnya manusia tersebut, atau itu memang murni kehendak Tuhan? Itu perjalanan jiwa, Pak. Kadang begini, ini kan agak-agak bias memang kalau jawaban seperti itu. Jadi nanti agak bisa apa ya, menambah kerancuan atau kebingungan. Kan kebanyakan manusia itu ingin memang mencapai level dekat, kenal dengan Tuhan. Makanya dia belajar ilmu agama atau ilmu spiritual dan lain sebagainya. Tapi apakah itu level seperti makrifat itu hanya anugerah atau hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia? Di dunia ini nggak ada yang instan, Pak. Nggak ada. Ya kan? Ya. Rata-rata yang terbangkitkan dalemannya tua, Pak. Dalemannya artinya tua. Itu berdasarkan perjalanan jiwanya, bukan secara fisiknya. Pada kenyataannya ada orang usia 20, tapi pemahaman makrifatnya jauh tinggi dari orang 50. Artinya kan dalemannya yang tua. Jiwanya jiwa tua ya. Nah, nah ini saya jadi ingat ini perbedaan antara dewata dengan dewasa. Iya kan? Mendewasa dengan mendewata. Ya kan? Mendewata itu adalah sifat ketuaan yang ada di dalam jiwanya atau metafisik. Ya Pak. Kalau mendewasa itu kan fisik, biologis, pertumbuhan fisik. Ya. Tapi kalau mendewata
Semakin tinggi perjalanan jiwa ke level yang tinggi, maka akan menjadi kadewatan, kedewataan. Kedewasaan dengan kedewataan kan beda. Beda. Nah, maka dari itu, kalau pertumbuhan kedewataan semakin dia naik, semakin dia melaksanakan perjalanan untuk peremajaan. Gitu Pak. Ketika jiwa ini semakin sepuh, cahayanya semakin bersinar, Pak. Artinya semakin kinclong, semakin muda peremajaan. Nah, bedanya dengan kedewasaan secara fisik, semakin tua semakin rapuh, semakin kerut. Iya kan? Makanya kan ketika ada orang kok usia muda sudah mempunyai jangkauan ma'rifat, itu bukan instan, karena dia melampaui yang namanya pertumbuhan kadewatan, kedewataan, perjalanan jiwa melalui perpindahan yang namanya tubuh atau reinkarnasi. Itu sebutnya perjalanan reinkarnasi. Dia akan menemukan genetika dari keturunannya. Makanya bukan karma. Kalau karma berarti satu, misalkan ada anak 10 ini, ya kan, dan ternyata yang terpilih hanya satu, berarti kan bukan karma, pilihan, genetika, kecocokan gen. Kebetulan dari genetika yang dari turun temurun, dari eyangnya sampai cucunya, dari sekian cucu ternyata hanya satu ini yang cocok. Ketika ada kecocokan genetika ini kan, cocok karo wong sak frekuensi, gimana rasanya? Nyaman kan, ya kan, ngobrol juga enak, betah ngomongnya. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang selaras, rasanya bosen kan, pengennya menghindar. Ya sama halnya genetika itu, karena terciptanya gen itu faktor dari kualitas positif dan negatifnya. Ya kebetulan misalkan dari anak sekian 10 hanya satu gen yang masih bagus. Kalau karma berarti semua menerima, gitu. Kalau orang berbicara karma, tapi dengan bahasa saya adalah bukan meneruskan karma, bukan melanjutkan atau kita ditugaskan untuk memutuskan karma. Enggak, kasihan orang tua kita kalau kita menyebutnya karma. Tetapi kita sedang meneruskan yang namanya dharma, to be continue, meneruskan, melanjutkan. Apa itu dharma? Kewajiban yang semestinya, yang sepastinya, yang sejati, sebagai sifat dari awal permulaan kehidupan, dari nol menjadi Tuhan yang disebut diri yang sejati. Makanya diri sejati itu Tuhan itu sendiri. Berarti apapun backgroundnya, apapun dulu sejarahnya, itu biarkan saja, itu kan sudah masa lalu. Ada yang namanya istilah laduni itu. Sekarang itu kita harus mempunyai dharma yang baik, harus semakin bijak. Jadi terus untuk itu kelanjutan dari para yang barusan seperti mau dikaitkan dengan ilmu apa? Makrifat. Iya. Jadi gini. Jadi pencapaian pengetahuan itu ya, setiap jiwa yang berpindah ke tubuh. Jadi yang namanya itu nitis kan, makanya disebut nitis itu kan tirta gitu kan. Makanya kan sebenarnya kan butiran-butiran kayak atom itu kan kayak butiran. Di atom itu kan tebalnya 1/1000 rambut kita. Bayangkan, bisa dilihat enggak? Ya kan? Dan itu dia mengeluarkan cahaya. Yang namanya orang nyebutnya starseed, butiran bintang. Nah ini akan dia mencari genetika yang cocok dari atom-atom atau starseed
atau jiwa yang melekat ini dia membawa memori, ya namanya kedewasaan tadi. Nah, secara tubuh fisik ini untuk penyelarasan kan harus digembleng namanya. Sebuah wadah itu harus bisa menempati, dan akhirnya pada dasarnya wadah ini sebuah cahaya itu dia tahu dia akan menempati, nanti akan kedepannya bagaimana itu sudah tahu, dan itu makanya nanti akan digembleng karena dia punya sifat, misalkan orangnya welas asih ini, pada dasarnya welas asih ini digembleng, akhirnya dia bisa teguh, bisa kokoh dalam mengabdi, akhirnya terbentuklah itu, meneruskan akhirnya dharma. Karena ilmu itu kan ada tingkatan ya, ilmu syariat ya kan. Syariat itu berdasarkan ketentuan yang tertulis atau sastra. Kita hanya baru mempelajari secara teori, ya kan. Kedua, apa namanya, setelah syariat, hakikat ya, tirakat itu kan laku. Setelah kita mempelajari secara teorinya, kita berusaha belajar untuk laku, prakteknya hakikat. Dan kemudian ke hakikat itu kan kasunyatan, terwujud, jadi esensi, diterapkan ya. Gitu loh. Kalau ini belajar menerapkan, ini menerapkan ya. Ketika sudah menggabungkan penerapan ini, sudah mencapai tingkat kasunyatan, baru dia bisa memahami kasunyatan itu, maka mencapailah makrifat. Yang paling tinggi adalah murtad, karena murtad itu sudah terbebas dari keterikatan dalam mencari diri yang sejati, tidak terikat oleh suatu kepercayaan. Karena apa? Murtad ini dianggap orang tersesat. Artinya apa? Orang yang tersesat berarti dia belum paham tentang syariat, belum paham tentang hakikat, tirakat, ya kan? Berarti nggak bisa menjolak langsung ke murtad. Berarti kan belum paham, karena mencapai murtad itu harus melampaui makrifat dulu. Makanya rata-rata orang yang makrifat pada lari kepercayaan, maka di ilmu Jawa yang namanya kapitayan, kepercayaan, tidak memihak dari agama apapun, tapi ngerti Tuhan itu bagaimana sih, kehidupan itu apa sih, paham. Sedangkan dia tidak berpihak pada kepercayaan apapun. Apa bisa disamakan dengan agnostik itu? Agnostik, saya lupa agnostik yang bagaimana, pernah dengar? Agnostik itu seorang yang percaya adanya Tuhan, tapi dia nggak mau dilabeli dengan agama ABC, kepercayaan ABC. Iya, membebaskan keterikatan diri. Lah, dia melepas itu, apakah benar-benar paham makrifatnya atau hanya sekedar keinginan? Nah, itu jebakannya di situ, Pak. Iya kan? Karena keinginan ini yang menjebak kadang. Makanya harus tahu alasannya, kenapa arahnya ke situ. Dia harus bisa menjelaskan, harus paham tentang makrifat dulu.